Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan terselenggaranya acara dialog pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, saudara moderator dan para panelis, sebelum kami sampaikan visi misi kami, perlu mungkin sedikit ada prakata pendahuluan ya, bahwa keberadaan kami di pencalonan ini adalah berdasarkan keinginan para orang tua kami di pulau kami yang tercinta ini, terutama guru kami, orang tua kami, Al-Ustadz Ad-Dailami Abu Hurairah yang 2 tahun yang lalu sudah meminta saya untuk mempersiapkan diri dalam maju dalam pencalonan pilkades di pulau kami yang tercinta ini. Saudara moderator dan saudara panelis yang kami hormati, kami kemudian dengan tim membuat program yang kemudian kami beri nama Sapeken Aman, atau yang lebih dikenal lagi dengan Bismillah Sapeken Aman. Aman singkatan dari Akhlakul Karimah, A-nya, kemudian M-nya melayani, kemudian A-nya amanah, dan yang terakhir N adalah nahi mungkar. Yang pertama, Akhlakul Karimah. Inilah yang menjadi PR utama pemimpin Sapeken ke depan, bagaimana degradasi moral, ya, terutama di generasi kita di Pulau Sapeken ini sudah sangat memprihatinkan. Bukti-bukti di lapangan dari mulai anak SD, apalagi ke atasnya SMP dan SMA, sudah mulai mengenal dengan apa yang dinamakan dengan yang sekarang beredar itu konsumsi komik. Jadi komik ini sebenarnya obat umum, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga dia bisa memabukkan. Jadi dari anak SD sudah sering sekali di lapangan kita dapati. Kemudian ke atasnya SMP dan SMA menjadi konsumen narkoba. Jadi di Sapeken ini semua pihak sepakat bahwa sudah darurat narkoba. Ya. Jadi pesan terutama dari Ustadz Ad-Dailami Abu Hurairah adalah, bila saya ditakdirkan ya untuk bertekad ya mengembalikan Sapeken ini seperti Sapeken sebelumnya, ya, di masa kepemimpinan Haji Muhammad Ali Deng Sandri, di mana masyarakat begitu bisa ditata rapi, aman, ya, walaupun pelanggaran tak bisa dihindari, tapi pelanggaran itu masih bersifat pelanggaran yang ringan. Namun saat ini kita saksikan sudah terang-terangan kalau namanya miras. Saya sering kali berkeliling, sudah terang-terangan di pinggir jalan generasi kita, dan ini sesuatu yang menyedihkan. Jadi inilah PR utama kami adalah mengembalikan umumnya masyarakat Desa Sapeken dan khususnya generasi muda untuk kembali ya kepada ajaran Islam, ya, ajaran yang mengutamakan akhlakul karimah. Jadi kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, dengan sekuat tenaga, seluruh karya dan daya, siang dan malam, kita akan peruntukkan, ya, terutama saya sudah berbincang dengan tim bahwa kita akan membagi tugas, ya, di mana saya akan fokus kepada keamanan dan ketertiban
di desa Sapeken. Jadi bila ditakdirkan kita akan keliling siang dan malam, memperketat lagi dusun, memperketat lagi RT, ya, agar jangan sampai peredaran komik dan narkoba ini merajalela di desa Sapeken dan merusak masa depan generasi kita. Yang kedua adalah melayani, tentu ya, dengan semangat masuk dalam bursa pilkada sini karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melayani sebaik-baiknya masyarakat kita tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah ini dari keluarga atau tidak maupun dari golongan manapun, kita akan melayani ya, karena begitulah yang diperintahkan dalam ajaran agama kita. Saya juga dalam hal pelayanan ini melihat langsung ya, bagaimana Haji Muhammad Ali Deng Sandri ya, ketika memimpin Sapeken melayani masyarakatnya siang dan malam. Ya, waktu itu yang bukan hanya desa Sapeken tapi Saibus Saur Sadulang itu masuk Sapeken, luar biasa luasnya itu pekerjaan beliau, tapi dengan pelayanan yang prima beliau alhamdulillah ya, selama kurang lebih 30 tahun berhasil memimpin Sapeken sebelum masih menyatu dengan Pulau Saibus Saur dan Sadulang. Jadi semangat inilah yang akan kita teruskan ya dalam melayani masyarakat kita tanpa pandang bulu. Kemudian yang selanjutnya amanah, tentu kekuasaan di tangan orang-orang yang beriman pasti akan amanah karena dia yakin pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dalam hidupnya, baik sendiri maupun bersama-sama. Dengan keyakinan inilah pengawasan Allah selalu melekat dalam diri orang-orang beriman, maka tidak ada celah untuk mengkhianati sedikit pun. Ya, celah untuk pengkhianatan itu tidak akan pernah ada karena dia yakin bahwa akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir N, nahi mungkar. Jadi ini istilah agamanya nahi mungkar, ya. Jadi pencegahan. Jadi jangan sampai nahi mungkar ini diartikan menjadi sesuatu yang angker, yang ekstrim, tapi ini sesungguhnya sejalan dengan bahasa-bahasa dari bapak-bapak kita di kepolisian, preventif. Jadi nahi mungkar itu pencegahan, ya, mencegah jangan sampai terjadi ya kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat. Makanya peluang sekecil apapun untuk menuju kepada kejahatan dan pelanggaran hukum itu akan kita maksimalkan. Maka dalam bahasa agamanya nahi mungkar. Jadi itulah gambaran besar visi misi kami yang kemudian sudah juga kami siapkan, nanti akan kami kirim ya melalui penjabarannya kepada Himpas atau panelis di acara dialog ini.